tes cek sound 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara memperbaiki dudukan baut oli ataupun crankcase semplek ataupun jebol seperti ini ya. Ini diakibatkan pengencangan baut oli seperti mengencangkan baut roda mobil truk ya, jadinya semplek di bagian crankcase-nya. Oke, langsung saja kita perbaiki. Pertama-tama kita kasih kain ya, kita masukkan ke bagian lubang oli untuk mencegah dan meminimalisir serbuk gram yang masuk ke bagian dalam akibat dari pengeboran ataupun pengetapan. Nah, di sini saya menggunakan mata bor 12,5 mili dan gemuk ya, supaya lebih mudah, supaya si serbuk-serbuknya itu tidak masuk ke bagian dalam semua. Dia bakalan nempel di mata bornya itu sendiri. Kemudian cara pengeborannya itu harus berhati-hati ya teman-teman, karena di sini untuk pengeborannya itu agak-agak sulit ya, karena semplak sebelah ya teman-teman. Jadi usahakan harus lurus seperti ini. Nah, setelah itu udah masuk ya, tinggal kita bersihkan. Jadi nggak perlu lama-lama pengeborannya, setelah masuk udah. Kemudian di sini saya menggunakan mata tap M14 kali 1,25 seperti ini ya. Saya gunakan yang ujungnya runcing dulu, karena setiap mata tap itu ada 3 buah, ada yang runcing, ada yang sedang, ada yang tumpul. Nah, di sini saya gunakan yang runcing, kemudian saya kasih gemuk ya, supaya meminimalisir juga gram-gramnya ataupun lebih mudah saat prosesnya ya, karena ada pelicin ya. Hitam itu bukan tai kotok teman-teman, tapi itu gemuk, stemplet ataupun grease ya, jadi jangan sampai salah paham. Oke, kemudian kita tap seperti ini. Nah, udah masuk ya teman-teman, sedikit demi sedikit, jangan dipaksakan dulu, cukup kita bikin drat luarnya aja dulu ya teman-teman. Oke, setelah terdapat ulir tinggal kita ganti menggunakan yang tumpul. Nih, udah saya ganti yang tumpul ya. Kemudian kita kasih gemuk lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita masukin ke dalam ya teman-teman, jangan dalam-dalam, nantinya kejang gitu ya. Ini sedikit demi sedikit saya sudah melakukannya ya teman-teman, 1 kali putaran demi perlahan itu menggunakan perasaan ya. Nah, oke, alhamdulillah ini sudah masuk ya teman-teman. Nih, udah enak, udah lancar. Kalau udah enak, udah keluar, rasanya enak banget teman-teman. Oke, tinggal kita buka lagi ya teman-teman seperti ini. Kalau udah capek jadinya lesu ya teman-teman, nah kita buka aja. Nah, ini udah selesai ya proses pengetapannya ya teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Tinggal kita bersihkan, kemudian kain yang ada di dalamnya kita lepaskan lagi tuh teman-teman, gram-gramnya ya sudah keluar semua. Oke, kemudian kita bersihkan lagi seperti ini. Nah, di sini untuk memperbaikinya saya menggunakan bos derat ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini bos derat juga ya. Jadi kita nanti menggunakan baut M10 ya. Jadinya baut 14, yang tadinya baut M12 jadi baut M14. Kemudian jangan lupa kasih ring aluminium juga ya, supaya lebih lebar. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur dulu panjangnya, jangan sampai kepanjangan supaya olinya nanti bisa terkuras semua. Nah, di sini untuk bos deratnya itu masih agak panjang. Jadi saya harus gerinda dulu kurang lebih 3 mili. Nah, setelah saya gerinda seperti ini udah pas, udah saya ukur. Kita tinggal gunakan baut 14 ataupun baut M10 yang gak panjang seperti ini untuk proses pemasangan. Kemudian kita kasih ring ya, kasih ring supaya lebih oke dan lebih mantap ya teman-teman. Kemudian di bagian crankcase-nya kita bersihkan dulu ya permukaannya, supaya nggak ada oli ataupun kotoran-kotoran lainnya, supaya si plastik steel ataupun lem besinya itu nempel sempurna. Nah, setelah kering baru kita gunakan lem besi ya, lem Dexton ataupun plastik steel namanya ya teman-teman. Nah, kalau pakai obeng ini lama pakai curug aja ya. Nah, seperti ini kita oleskan, kemudian secara perlahan kita masukkan ya teman-teman. Nah, untuk proses pengencangannya, yang kita kencangkan di bautnya itu murnya ya, jangan bautnya, supaya lebih maksimal. Kalau misalkan bautnya itu nantinya muter bautnya, bukan bos deratnya. Oke, kita kencangkan murnya. Nah, seperti ini sampai kencang ya, supaya tidak kembali lagi saat kita proses pembongkaran oli ataupun kuras oli. Jadi usahakan harus kencang. Nah, seperti ini, lebih kencang dari baut oli yang di bawah. Oke, kemudian kita rapikan lagi, kita kasih plastik steel ataupun lem besi ya. Nah, kita buka dulu seperti ini. Nah, kita tahan menggunakan kunci 14, kita lepas ya murnya, baru kita bisa membuka bautnya. Oke, kita sediakan lem besi lagi ya, kita rapikan, kita cor ulang nih bagian yang patahnya, kita kasih lem besi pokoknya sampai padat ya, ditempa sambil ditekan-tekan si lemnya supaya benar-benar padat ke dalamnya, jangan asal oles aja ya teman-teman, supaya lebih keras. Nah, seperti ini kita tambah terus ya. Untuk lem besinya nggak habis 1 biji ya teman-teman, pokoknya ini awet. Nah, ini masih encer, susah ya ditekannya, nanti setelah agak mengering, agak lembek gitu baru bisa kita tekan-tekan. Nah, di sini saya sedang merapikan dulu ya.
harus serapih mungkin ya teman-teman, karena ini untuk meminimalisir biaya ya, daripada kita harus bongkar mesin, belah mesin. Biayanya lebih besar karena ini Kang Ojek ya teman-teman, jadinya untuk meminimalisir biaya cukup seperti ini. Nah ini udah saya cor teman-teman, udah saya tekan-tekan dan hasilnya seperti ini, tidak menghalangi bagian bak kopling, jadi ketika membongkar bak kopling itu tidak masalah. Kemudian setelah kering kurang lebih 1 jam ya, saya habis 4 batang rokok, 1 gelas kopi hitam. Nah ini udah kering, jangan sampai nggak kering ya, harus sampai kering dulu. Setelah kering baru kita coba nih pasangkan baut dan ring aluminium. Usahakan harus pakai ring aluminium ya, supaya mencegah dari kebocoran dan mencegah dari selek juga ya teman-teman, karena ring aluminium itu nanti kalau kekerasan ataupun kekencangan nanti ring aluminiumnya melar. Nah ini udah 2 kali saya coba kencangin buka. Nah ini udah oke ya teman-teman, tinggal kita kuras olinya. Nah seperti ini kita lihat olinya, karena oli yang sebelumnya nggak saya kuras dulu. Nah kita buka, harus keluar semua ya, karena dari itu fungsi dari penggerindaan bos drat, jadi jangan sampai kepanjangan supaya si olinya bisa turun semua ya teman-teman. Nah ini jadi kayak motor smash baut M10 ya, motor Suzuki rata-rata bautnya M10 ya teman-teman. Nah jadi begitulah teman-teman prosesnya, jadi sangat mudah sekali dengan menggunakan bos drat. Kemudian kita pasang bautnya, kasih lem dikit, kencangin secukupnya saja. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di share biar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lagi membutuhkan.